Kita harus berjalan kaki malam hari gelap, sangat dingin, dan kita kelelahan. Kemarin kita di hari pertama bekerja selama 11 jam. Nah, kepulangan karena di jam 8 malam kita pulang, ternyata taksi untuk kepulangan itu tidak disediakan. Tanggal 23 kita dipindahkan di City Apartemen di Bremen. Apartemen tersebut disewa ternyata di satu kamar itu barengan dengan laki-laki asing, sebut saja negara Georgia dan negara-negara lainnya yang saya tidak ketahui. Salam DW2 Layar bersama saya Ayu Purwaningsi. Saat ini saya bersama Ramayana Monica. Yana, bisa cerita nggak nih, kamu waktu itu dari Jambi bisa sampai ke Jerman lewat agen dan merasa ditipu tuh bagaimana ceritanya? Itu direkrut oleh kampus, kedua lewat CV Gen, mendaftar, dan ketiga itu disalurkan lagi ke SHP. SHP dan CV Gen ini adalah agen penyalur di Indonesia, dan setelah itu kita ke Jerman dan Yana sendiri mendapatkan agen penyalur lagi di Jerman yang namanya Bridge United GmbH. Dari awal ketika kita mengurus izin kerja dan kontrak kerja serta RKRO, itu sudah dikenakan biaya yang cukup besar sebanyak 350 euro. Kondisi dalam saya menandatangani kontrak kerja tersebut adalah saya tidak mengetahui isinya karena berbahasa Jerman. Kondisi pekerjaan di ID Logistik itu cukup berat bagi saya karena memang harus menggunakan kekuatan fisik secara utuh. Waktu itu kita naik turun tangga sebanyak 3 lantai untuk mengambil paket, meng-scan paket, lalu memasukkannya ke dalam troli. Waktu itu volume paketnya itu di antara 0,5 kg sampai dengan perkiraannya 30 kg. Di tanggal 2 Desember pemutusan kontrak kerja secara sepihak. Lalu pada tanggal 6 Desember 2023 saya ditelepon dengan teman-teman yang lain harus menandatangani kontrak pemutusan kerja via email. Pada tanggal 8 Desember 2023, saya kembali mendapatkan surat pemberitahuan bekerja. Kita bekerja waktu itu di bidang pertanian. Tapi secara keseluruhan pekerjaannya tidak terlalu berat, tapi sedikit overtime. Kemarin kita di hari pertama bekerja selama 11 jam. Nah, kepulangan kita mendapatkan ini perlakuan yang tidak menyenangkan dari agensi. Saya bilang ini adalah penelantaran transportasi. Karena di jam 8 malam kita pulang, ternyata taksi untuk kepulangan itu tidak disediakan BRIS. Stasiun terdekat itu jaraknya kalau berjalan kaki sejauh 1,5 jam, dan untuk halte bus terdekat itu cukup 30 menit sebentar. Cuman sayangnya di jam 4 sore sudah tutup, jadi tidak ada pelayanan lagi. Kita harus berjalan kaki malam hari. Waktu itu gelap karena penerangannya sangat sedikit di jalan raya. Lalu hujan, Mbak, dingin juga. Di waktu itu mungkin perkiraan saya suhunya di 4 derajat. Gelap, sangat dingin, dan kita kelelahan. Selain itu, karena memang tanggal 18-nya kita berangkat dan sampai di tengah malam, itu sekitar jam 12 atau jam 1 malam kalau tidak salah, dan pagi-pagi harus persiapan lagi ke tempat kerja. Jadi kita belum gajian, kita masak, aduh seadanya banget waktu itu. Kita Masak apa masak itu waktu di malam itu, puncak, masih ingat? cuma masak kentang, Kak, kentang yang kita bawa dari Frankfurt. Iya, dan roti cuma beberapa sisanya. Di waktu di hari kedua tidak ada yang terlalu buruk sebenarnya. Kita pergi, disediakan taksi, lalu bekerja waktu itu cuman saya anggap cuma 10 jam, dan pulangnya ada taksi juga disediakan. Tapi pemilik apartemen tersebut menyatakan bahwa kita dari BRIS itu belum membayar akomodasi selama hari itu di tanggal 20. Itu kita posisinya belum ini, Kak, belum gajian sama sekali karena bekerjanya startnya di bulan Oktober. Itu pun gaji di bulan Oktober keluar di November. Jumlahnya punya saya cuma 77 euro. Dan itu nggak cukup untuk bertahan. Di keesokan harinya kita
dapat informasi lagi kalau kita tidak bisa bekerja lagi di perusahaan tersebut dengan alasan BRIS menyatakan kalau tempat tersebut tidak memerlukan karyawan banyak. Jadi kita dipindah lagi ke Frankfurt sekali lagi. Waktu itu kereta lagi ininya lagi parah-parahnya, banyak delay dan segala macam. Kamu sendiri juga sempat kerja jadi kuli bangunan? Iya, benar. Setelah itu, di tanggal 23, kita dipindahkan di City Apartment di Bremen. Apartemen tersebut disewa ternyata di satu kamar itu barengan dengan laki-laki asing, sebut saja negara Georgia dan negara-negara lainnya yang saya tidak ketahui. Saya menganggur lagi sampai tanggal 27 Desember. Di tanggal 27 Desember ini saya mendapatkan info kita dibawa ke apartemen pribadi milik Ana. Kuli bangunan itu kan harus perlindungan ekstra keselamatan ya, tapi tidak kita dapatkan juga. Mengorek cat dinding, lalu mengorek juga wallpaper foam yang cukup sangat lengket, bahkan waktu itu wallpaper foamnya sampai cukup tinggi dan kita harus pakai tangga. Lalu kita juga membantu untuk mengambil papan di lantai apartemen tersebut, membuang semua material tersebut termasuk cat juga sampai di lantai 1. Waktu itu jumlah lantainya ada 3, jadi kita harus turun naik tangga membawa barang atau material tersebut yang cukup berbahaya ya, karena tajam, kita tidak punya sarung tangan dan juga berat.